Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Ilham Mahesa dengan NIM 0702232449. Saya Jo Farum Pasya dengan NIM 0702232554. Saya Maida Yusnasari dengan NIM 0702231006. Saya Bagas Balita dengan NIM 0702232661. Saya Fahrial Bintari Oran dengan NIM 07022331. Di sini kami akan menjelaskan tentang transformasi linear. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengantar transformasi linear. Nah, sebelumnya pengertian transformasi itu sendiri adalah sama saja dengan pengertian suatu fungsi. Hanya saja biasanya daerah asal dan kodomain fungsi yang dipelajari selama ini adalah himpunan bilangan real atau himpunan bagiannya. Sekarang daerah asal dan kodomain transformasi yang dibahas di sini adalah suatu ruang vektor. Jadi yang akan dibahas fungsi bernilai vektor dengan peubahnya adalah vektor. Nah, vektor W itu sama dengan transformasi dari V, vektor V. Jadi di sini vektor W dengan vektor V itu berupa suatu vektor. Nah, jika vektor V sama dengan X, Y, maka transformasi dari V sama dengan X, X tambah Y, X kurang negatif Y atau kurang Y. Nah, di sini dia mendefinisikan suatu fungsi dari R2 ke R3. Nah, kita ambil contoh dari angka. Kita ambil contoh angka. Nih, misalnya vektor V itu 1,2. Cocok ya, X, Y jadi 1,2. Maka X di sini tuh 1, lalu Y di sini tuh 2. Jadi X dan Y 1,2. Nah, kita masukkan ini rumusnya. Kalau di sini dia X, X tambah Y, X negatif Y, maka di sini dia X, X jadi 1,1 ditambah Y, X jadi 2,1 dan negatif Y jadi negatif 2. Jadi tinggal dijumlahin aja jadi 1,3,1. Sesuai sama node-nya ini, kalau inputnya itu R2, outputnya itu menjadi R3. Jadi inputnya R2, outputnya R3. Nah, itu tadi definisi singkat dari transformasi. Lalu definisi dari transformasi linear itu apa? Nah, suatu F atau transformasi memetakan ruang V ke ruang W. Itu merupakan fungsi. Maka F di sini dikatakan transformasi linear jika memenuhi kedua syarat ini. Syarat yang pertama yaitu F vektor U tambah vektor V. Nah, vektor U dan vektor V ini dia di dalam ruang vektor V di sini. Nah, jadi di sini dia dijumlahkan terlebih dahulu lalu dimasukkan ke F. Nah, jika di sini dia dipisah, jadi dimasukkan terlebih dahulu ke F-nya, lalu dijumlahkan. Nah, syarat kedua yaitu F skalar vektor U. Nah, jika di sini dia dikalikan terlebih dahulu dari vektor U ke skalar K, lalu dimasukkan ke F. Nah, jika di ruas kanannya, yaitu vektor U terlebih dahulu dimasukkan ke vektor V atau dikalikan, lalu hasilnya itu akan dikalikan juga ke skalar K. Nah, saya Maida Yusnasari dengan NIM 0702231006. Nah, di sini saya akan membahas tentang kernel dan jangkauan. Kernel dari transformasi linear, misalkan T membentangkan vektor V ke vektor W, yaitu himpunan semua vektor di V yang dipetakan menjadi vektor 0 di W. Secara sistematis, kernel dari T ini didefinisikan sebagai kernel T adalah himpunan sebuah vektor yang apabila didefinisikan vektor tersebut akan menghasilkan vektor 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh yang pertama. Misalkan T membentangkan P2 yaitu ruang vektor polinumber derajat 2 didefinisikan oleh transformasi dari A ditambah BX ditambah CX kuadrat sama dengan A dikurang B
dan A dikurang C. Nah, pertanyaannya yaitu, manakah yang merupakan kernel anggota dari kernel T? Nah, soal yang pertama kita akan bahas, yaitu transformasi S1 sama dengan transformasi dari 1 ditambah X ditambah X2. Nah, di sini sebelumnya kita akan menentukan mana A, B, dan C-nya. Nah, di sini A yaitu koefisien 1, B yaitu konstanta X yaitu 1, dan C yaitu konstanta X kuadrat yaitu 1. Nah, selanjutnya kita akan mentransformasikannya dengan hasil dengan rumus A dikurang B yaitu 1 dikurang 1, A dikurang C yaitu 1 dikurang 1, dengan hasil yaitu 0, sama dengan vektor 0. Nah, S1 ini merupakan anggota dari kernel T. Nah, soal selanjutnya yaitu transformasi dari S2, sama dengan transformasi dari 1 ditambah 2X ditambah X2. Nah, sama seperti soal yang pertama, yaitu sebelumnya kita akan menentukan konstanta A, B, dan C-nya. Nah, konstanta A di sini yaitu 1, koefisien B yaitu 2, dan C yaitu koefisien 1. Nah, di sini selanjutnya kita akan mentransformasikannya dengan rumus juga A dikurang B yaitu 1 dikurang 2, A dikurang C yaitu 1 dikurang 1, dengan hasil yaitu minus 1 dan 0. Nah, jadi hasilnya yaitu bukan dari vektor 0. Jadi S2 merupakan bukan anggota dari kernel T, karena seperti definisinya, kernel itu akan menghasilkan vektor 0. Nah, sedangkan transformasi dari S2 ini menghasilkan bukan vektor 0. Jadi S2 merupakan bukan anggota dari kernel T. Nah, contoh yang kedua yaitu misalkan T membentangkan R2 ke R2, dinyatakan oleh rumus T sama dengan T vektor X dan Y sama dengan 2X dikurang Y minus 8X ditambah 4Y. Nah, soalnya yang dipertanyakan yaitu manakah dari vektor berikut yang merupakan kernel T. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu bagian A. Di sini kita memasukkan soalnya yaitu transformasi vektor A dan 10. Seperti kita akan mengikuti dari rumus yang ini yang tertera, yaitu tinggal memasukkan angkanya dengan mengikuti rumus 2X dikurang Y yaitu X sebagai Y, 5 sebagai X dan 10 sebagai Y, yaitu 2 dikali 5 dikurang 10 dan minus 8 dikali 5 ditambah 4 dikali 10, dengan hasil 2 kali 5 yaitu 10 dikurang 10 dan minus 8 dikali 5 yaitu minus 10 dan 4 dikali 10 yaitu 10, dengan hasil yaitu 0 dan 0. Jadi vektor 0. Jadi ini merupakan vektor 0. Jadi hasilnya itu vektor 0. Nah, yang kedua yaitu vektor 3 dan 2. 3 sebagai X dan 2 sebagai Y-nya. Nah, kita akan memasukkan angkanya yaitu 2 dikali 3 dikurang 2 dan minus 8 dikali 3 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 yaitu 6 dikurang 2 minus 8 dikali 3 yaitu minus 24 ditambah 4 dikali 2 yaitu 8, dengan hasil 6 dikurang 2 yaitu 4 minus 24 ditambah 8 yaitu minus 16. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu vektor 1 dan 1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 minus 8 dikali 1 ditambah 4 dikali 1, dengan hasil 2 dikali 1 yaitu 2 dikurang 1 minus 8 dikali 1 yaitu minus 8 ditambah 4, dengan hasil 1 dan minus 8. Nah, dari hasil B dan C yaitu bukan vektor 0, sehingga menghasilkan vektor 5
vektor 5 dan 8 merupakan anggota dari kernel T, sedangkan vektor 3 dan 2 dan vektor 1 dan 1 merupakan bukan anggota dari kernel T. Nah, di sini kita akan membahas contoh 3, yaitu menentukan basis kernel dan basis jangkauan dari T. Di sini sudah diberikan transformasi linearnya, yaitu T membentangkan R4 ke R3 dengan ukuran 3 dikali 4 yang dinyatakan oleh rumus di bawah ini. Nah, di sini kita tuliskan yaitu transformasi dari A, B, dan C sama dengan koefisien A ditambah B, C dikurang 2D, minus A dikurang B ditambah C dikurang 2D. Nah, di sini adalah hasil dari matriks transformasi, yaitu hasilnya mencari koefisien, menuliskan dari koefisien A dan B yaitu 1 dan 1, koefisien C dan D yaitu 0 dan 0. Nah, baris kedua itu koefisien A yaitu 0, koefisien B yaitu 0, koefisien C yaitu 1, dan koefisien D yaitu minus 2. Nah, baris ketiga yaitu koefisien A yaitu minus 1, koefisien B yaitu minus 1, dan koefisien C yaitu 1, dan koefisien D yaitu minus 2. Nah, ini akan dikalikan dengan A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari tentang matriks eselon baris reduksi dengan operasi baris elementer, sehingga menghasilkan kolom yang ini. Nah, dapat disimpulkan kolom 1 dan 3 memiliki satu utama, sehingga ini menjadi anggota dari basis jangkauan. Nah, basis jangkauan memiliki notasi RT, yaitu himpunan yang diambil dari kolom 1 dan kolom 2. Dan kolom 1 yaitu 1, 0, dan minus 1, dan kolom 3 yaitu 0, 1, dan 1. Nah, dari ini kita dapat menyimpulkan rank-nya adalah 2. Nah, berdasarkan dari hasil operasi OBL ini, kita memiliki SPL yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 1, minus 2, dan 0, 0, 0, 0. Ini dikalikan dengan vektor ABCD, yaitu sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, kita misalkan kolom yang tidak memiliki satu utama, yaitu kolom 2 dan kolom 3. Nah, kolom 2 dan kolom 2 ini bertentangan dengan variabel B, dan kolom yang keempat ini bertentangan dengan variabel D. Nah, sehingga di sini kita misalkan variabel B sama dengan S, variabel D sama dengan T. ST ini merupakan parameter anggota dari bilangan real. Nah, di sini kita bisa tuliskan A ditambah B sama dengan 0, C dikurang 2D sama dengan 0, dan A sama dengan minus B sama dengan minus S, dan C sama dengan 2D sama dengan 2T. Nah, sehingga yaitu vektor A, B, C, dan D sama dengan minus S, A sebagai minus S, B sebagai S, dan C sebagai 2T, D sebagai T. Kita dapat memisahkan S dan T-nya, yaitu menghasilkan S sama dengan minus 1, 1, 0, dan 0, sedangkan T-nya yaitu menghasilkan 0, 0, 2, dan 1. Nah, sehingga dapat disimpulkan kernel T yaitu vektor minus 1, 1, 0, 0, dan 0, 0, 2, 1. Sehingga ini kita mendapatkan nulitasnya yaitu 2. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya akan menjelaskan transformasi linear dari Rn ke Rm. Pada bagian ini akan dibahas mengenai yang pertama, bahwa transformasi linear dari Rn ke Rm adalah merupakan transformasi matriks. Artinya kita dapat memenuhi sebuah matriks berukuran M kali N sehingga T adalah perkalian oleh A. Ditulis Tx sama dengan Ax dengan XRn. Yang kedua,
mendapatkan sifat-sifat geometris dari transformasi linear dari R2 ke R2. Mula-mula, kita akan memperlihatkan bahwa tiap-tiap transformasi linear dari Rn ke Rm adalah transformasi matriks. Di sini saya akan menjelaskan contohnya. Misalnya T R2 ke R2 adalah operator linear yang didefinisikan oleh T X1 X2 sama dengan 3X1 dikurang X2, X1 ditambah 3X2. Cari matriks penyajian T terhadap basis B sama dengan U1, U2, di mana U1 sama dengan 1, 1, dan U2 sama dengan 1 min 1. Pertama, cari terlebih dahulu TU1 dan TU2, yakni TU1 sama dengan T11 sama dengan 24. Dan TU2 sama dengan T1 min 1 sama dengan 4 min 2. Dengan menuliskan TU1 sebagai kombinasi linear dari U1, U2, yakni 24 sama dengan K1, 11 ditambah K2, 1 min 1, diperoleh K1 sama dengan 3 dan K2 sama dengan min 1, sehingga TU1 sama dengan 24 sama dengan 3U1 dikurang U2. Kemudian dengan menuliskan TU1 sebagai kombinasi linear dari U1, U2, yakni 4 min 2 sama dengan K1. 1 ditambah K2, 1 min 1. Diperoleh K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan 3. Sehingga TU2 sama dengan 24 sama dengan U1 ditambah 3U2. Oleh karena itu, TU1 B1 sama dengan 3 min 1 TU2 B1 sama dengan 1, 3. Dan A sama dengan TU1 B1, TU2 B1 sama dengan diperoleh hasilnya 31 min 1, 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah matrik transformasi linear. Jadi matrik transformasi linear adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan transformasi linear dalam bentuk matriks. Jadi di dalam bagian ini kita memperlihatkan bahwa jika V dan W adalah ruang vektor berdimensi sehingga atau tidak perlu Rn dan Rm. Jadi setiap transformasi linear T, V, W adalah dapat dipandang sebagai transformasi matriks. Pemikiran dasarnya adalah memilih basis untuk V dan W dan bekerja dengan matriks koordinat relatif terhadap basis ini dan bukan bekerja dengan vektor itu sendiri. Jadi dengan ini maka pemetaan tersebut dapat dilangsungkan dengan menggunakan matriks A standar untuk transformasi ini, yakni AXB sama dengan TX basis B sembarang. Nah, contohnya itu seperti ini. Untuk mencari nilai matriks A, misalkan itu V adalah ruangan berdimensi N dengan basis B, yaitu U1, U2, titik-titik, dan UN. Dan W adalah sebuah ruang berdimensi M dengan basis B sembarang, yaitu V1, V2, titik-titik, sampai Vn. Nah, kita mencari sebuah matriks M kali N. Jadi, matriks A itu adalah A11, A12, titik, A1N. Terus A21, A22, titik, A1M. Terus titik-titik AM1, AM2, titik, AMN. Jadi sehingga berlaku untuk semua vektor X dalam V. Terusnya bila X adalah vektor basis U1, U1B sama dengan TU1 basis B sembarang. Tapi U1 basis B yaitu matriks 1, 0, 0, titik, 0. Sehingga U1B sama dengan A11, A12, titik, A1N. A21, A22, titik, A1M.
terus AM1, AM2, titik AMN. Dan dikali orang 1, 0, 0, titik sampai 0. Dan sama dengan hasilnya adalah A11, A21 sampai AM1. Jadi U1 basis B sama dengan TU1 basis B sembarang. Berarti A11, A21, titik AM1 sama dengan TU1 basis B sembarang. Matriks A yang diunik yang didapatkan dengan cara ini namakan matriks T terhadap basis B dan B. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang keserupaan pada matriks. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri Alauddin Tarihoran dengan NIM 0702233130. Apa itu keserupaan pada matriks? Keserupaan matriks adalah konsep dalam aljabar linear yang menyatakan bahwa dua matriks dapat dianggap serupa jika mereka dapat diubah satu sama lain melalui transformasi tertentu. Dua matriks A dan B dikatakan serupa jika ada matriks invertible P yang memenuhi persamaan B sama dengan P inverse dikali A dikali P. Matriks invertible P ini digunakan untuk mengubah matriks A menjadi matriks B. Berikutnya kita dapat melihat contoh. Sebagai contoh sederhana, misalkan kita memiliki matriks A sebagai berikut. A sama dengan matriks dengan ukuran 2 kali 2 dengan elemen 1, 2, 0, 3. Jika kita memiliki matriks invertible P, yakni P sama dengan 1, 1, 0, 1. Untuk menemukan matriks B yang serupa dengan A, kita hitung P inverse dikali A dikali P. Pertama kita cari inverse dari P. P inverse sama dengan 1 min 1, 0, 1. Kemudian kita kalikan B sama dengan P inverse dikali A dikali P sama dengan 1 min 1, 0, 1 dikali 1, 2, 0, 3 dikali 1, 1, 0, 1 sama dengan 1, 1, 0, 3. Matriks B yang dihasilkan adalah matriks yang serupa dengan matriks A. Ini berarti meskipun kedua matriks tersebut memiliki bentuk yang berbeda, mereka merepresentasikan transformasi linear yang sama dalam basis yang berbeda dan memiliki sifat-sifat matematis yang sama seperti nilai eigen dan jejak.